Hai. Halo. Halo semua, selamat datang di episode kelima Daylogy.id. Yay. Wah gila ini, udah 4 bulan cuy. Gue di kosan Doang. Nggak kemana-mana. Kemana-mana juga cuma ke tempat lo doang bikin podcast. Itu juga setelah lebih dari 4 bulan gitu. Setelah lebih dari 4 bulan. Iya bener juga ya. Mulai dari WFH di apa namanya? Cetus Ketok Palu gitu ya. Tahu bu. WFH nih lo, sampai 4 bulan gue gak kemana-mana sih. Di kosan doang gue. Oh my wow. Gak lupa sama dunia. Internet tuh ada lah. Dunia tapi dunianya beda ya. Dunia maya. Dunia maya. Nggak tahu ya, gue selama 4 bulan tuh sebenarnya gue kan interaksinya juga cukup terbatas. Yang tadi ya biasanya ke kantor terus ketemu sama teman-teman kantor. Sekarang jadi kayak lebih semuanya itu beralih ke WhatsApp, terus juga Zoom gitu. Jadi kalau ditanya lupa dunia atau enggak, sebenarnya sih enggak, cuma jadi mungkin ada informasi-informasi yang gue jadi terbatas aja sih gitu. I see. Tapi menariknya adalah selama gue WFH kan banyak orang yang bilang kayak bosen terus kayak jadinya jenuh gitu ya. Justru gue at some point gue merasa nyaman WFH. Wow. Karena Ya karena gue nggak perlu keluar kosan. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Iya. Betul. Terus juga jadinya kayak misalkan jam 8:30 harus sudah di kantor gitu, atau ada meeting pagi, itu gue jam 8 baru bangun tuh kayak nggak masalah. gitu sih. Jadi waktu gue buat prepare gue buat benerin rambut, benerin muka biar kayak Benerin muka. kelihatan lebih fresh gitu loh. Akhirnya matanya pindah pas lagi tidur. Gitu. Kayak cuma 10 menit 15 menit, jadi abis itu bisa langsung Zoom meeting. Tapi lo selama 4 bulan ini ada pernah ngerasa kesepian gitu gak sih? Kayak cuman di kosan sendirian gitu? Kesepian sih mungkin pernah, tapi gue nggak merasakan itu sebagai sesuatu yang kayak anjir sepi banget nih gitu, karena gue juga di kosan kan banyak orang juga ya, maksudnya Iyalah kak, kalau enggak lu sendirian dong. Kontrak namanya sendiri. Joy. ya maksud gue tuh masih ada teman-teman kos yang lain gitu. Cuma kalau yang benar-benar ngerasa guanya kayak kesepian terus terkungkung sendiri gitu, mungkin enggak separah itu sih, karena beberapa teman gue yang lain juga di luar kalian, sorry guys, gue masih punya teman yang lain. Alhamdulillah Itu kak. ya kita masih sering interaksi meskipun lewat apa namanya Radio. dunia maya gitu. Nah kalau Kokom kan bandel nih, dia masih sering-sering keluar, jadi nggak usah Gue ditanya. lagi, gue udah keluar tampol nih. Justru gue keponya sama lo, Mai. Lo kan lagi kuliah. Ya, betul. Nah kuliah juga pasti lo ketemunya cuma pas emang mungkin lagi Kelas. kelas, dan itu mungkin nggak setiap hari gitu nggak sih? Ya. Nah, gimana tuh? Sebenarnya sama sih kayak Upi, maksudnya kayak selama 4 bulan ini juga kebanyakan emang di rumah. Maksudnya segala aktivitas terkait perkuliahan itu gue lakukan di rumah. Via Zoom lah atau via WhatsApp, sama aja kayak lo. Tapi yang mungkin ngebedain gue sama lo adalah kalau lo tadi bilang lo nyaman di rumah dan tidak merasa kesepian. Sedangkan gue merasa ketika gue di rumah dan tidak bertemu dengan siapapun secara langsung, gue merasa kesepian. Karena gue gak merasa in touch gitu loh sama orangnya, kayak Iya. koneksi yang terbangun secara langsung, anjay. Tapi itu maksudnya kayak kurang nge-vibes ya. Kurang rendah ya kak. kurang nendang gitu kalau nggak ketemu langsung. Kurang jos. Dan at some point akhirnya gue merasa gue kesepian dan ngerasa Bener kesepian yang ya, kayak nggak ada temen iya, gitu. ngerasa bener-bener kayak kok gue kayak nggak punya temen gini ya di rumah. Terus kayak jadi mikirnya tuh aneh-aneh gitu loh, kayak apa teman-teman gue nggak mau ngobrol sama gue karena apakah teman-teman gue nggak mau ngobrol sama gue karena mereka juga punya kesibukan lain, atau mungkin gue bukan teman mereka, maksudnya bukan dianggap teman, Pilihan pertama. ya bukan pilihan pertama gitu kan. Tapi sebenarnya
cuman pikiran aja sih, cuman itu sempet mengganggu kehidupan gue selama WFH 4. WFH gue kan gak WFH, gue SFH. college from home, CFH. Oh, CFH. Iya, boleh. Iya. Udah lah, Pi. Udah males gitu. Oke. Nah, tapi ya sebenarnya kan kalau Upi kan sendiri kan di Sorry bentar. Lo gak ditanya, Kom. mau menyimak dengan serius gitu. Gue kira gue salah ngomong apa-apa. Anjoy ini orang. Oke, kalian aja guys. Nggak, cuman kan yang menarik bagi gue adalah kalau dalam jumlah orang di rumah, maksud gue ini kayak Upi nggak ngerasa kesepian padahal dia sendiri di kosan, literally sendiri gitu. Tapi Mai kan lu masih ada kakak lo lagi, siapa namanya? Adek lo. Padahal di rumah lo masih ada bokap nyokap lo, masih ada adek lo gitu kan, yang mana lo bisa berinteraksi dan nemenin lo, tapi lo malah merasa kesepian dan Upi nggak ngerasa Karena gitu. mungkin interaksi gue sama nyokap, bokap, dan adek bisa dibilang beda gak sih dengan interaksi dengan teman. Maksudnya interaksi gue dengan orang tua ya emang biasa gue lakukan setiap hari gitu loh. Jadi kayak walaupun pandemi kayak gitu walaupun pandemi ini mereka tetap ada gitu loh. Jadi ya bukan masalah buat gue. Sedangkan kan kalau yang pertemanan ini yang biasanya ada tiap hari ketemu ngobrol langsung, tiba-tiba hilang gitu ya. Kayak gitu bisa ya. di Zoom atau emang harus pakai janjian dulu kalau mau ngobrol, berubah kan. Dan Setuju sih. Lo harus janjian dulu kalau mau ngobrol. ya kan. Bener, itu yang beda itu. Kayak lo nggak bisa mengharapkan ketika lo chat tuh langsung dibales gitu. Iya. Hal-hal yang kayak gitu tuh lama-lama bikin gue netting. Karena gue tipikal orang yang kalau chatting sebisa mungkin balas secepat mungkin. Karena di pikiran gue kalau orang ngechat tuh berarti orang butuh gue. Cuma kan nggak mungkin semua orang mikir yang sama kayak gue. Lo balas chat gue lama deh, Mai. Gue setuju sama lo. We are on the same side. Iya. Kita tahu satu orang yang enggak. Kita tahu. Gue ini sendiri guys. Tau sendiri, mereka tau berdua, gue tau sendiri aja. I love myself. Enjoy. Tapi jadinya itu lo perlu perhatiin sih, Mai, apakah hal yang lo rasain itu mengganggu lo atau enggak. Karena kalau lo keseringan kayak gitu bisa emosinya negatif gak sih? Apa yang gue rasain itu sih, kesepian itu ngeganggu aktivitas gue sih. Maksudnya ya gue udah jarang ketemu orang, maksudnya interaksi juga terbatas. Terus pas gue lagi ngerasa kesepian itu, gue malah semakin menarik diri gue dari pertemanan gue. Kayak gue nggak, rasanya tuh kayak gue nggak mau ngobrol sama yang lain karena mungkin takut ditolak kali. Maksudnya kayak takut mereka nggak bisa menyediakan waktu buat gue. Jadi daripada gue merasakan rejection atau penolakan, mending gue yang tidak mencoba untuk reach out mereka gitu. Terus juga ke kuliah juga lumayan keganggu karena jadinya malas ngerjain kan. Kayak pengennya demot jadinya pengennya tiduran mulu. Kaum rebahan ya. Terus kayak sok merenung padahal juga ada sok merenung anjir. Hidup gue gini banget. Iya, maksudnya jadi kayak gitu padahal mah kayak biasa aja. Kalau setelah melewati itu gue kayak apa sih, kok kemarin gue lebay banget gitu. Gue emang pas lagi di titik itu ada fase-fasenya. Ada fase pas gue lagi di fase itu kayak enggak banget sih rasanya. I see. Karena jadinya lo udah sendiri, jadinya lo merasa kesepian. Mungkin lebih karena gue udah sendiri dan kesendirian itu memunculkan rasa kesepian di diri gue. Karena kan kalau lo sendiri, iya. sendiri tapi lo tidak merasa kesepian. Sedangkan di gue itu sendiri dan gue merasa kesepian. Mungkin itu yang ngebedain gue sama lo sih, Pi. Oke. Ngomong-ngomong sepi, dari tadi temen kita ada yang diem doang. Makasih lo guys, gue kayak lo tau gak sih orang nonton badminton yang kepala lo cuma kiri kanan karena gue kayak ngeliatin kalian berdua aja. Gue kasih kesempatan buat aku. Gak mau. Berarti beda gak sih antara kesepian sama sepi atau sendiri? Itu sendiri gini nih yang gak biasa ngomong. Oke. Berarti beda antara kesepian sama suasana sepi ataupun ketika lo sendiri gak sih? Maksudnya kalau kayak Upi tadi kan dia sendiri dan
suasana di kosannya dia itu ada kan sepi kan, Iya. berarti tidak ramai gitu. Tapi Upi tidak merasa kesepian. Kesepian, betul. Cuman kalau di Maya kan karena rumahnya mungkin aja bisa aja rame karena ada beberapa Ramai. orang di rumahnya, Iya. tapi dia tetap merasa kesepian gitu kan. Berarti kalau sepi atau sendiri itu kan suasana udah apa namanya, maksudnya kondisi yang terjadi di Iya. sekitar lo. Kondisi yang terjadi saat ini gitu. Oke, Ya oke. kan? Tapi kalau kesepian berarti memang Apa yang lo rasakan? Iya. perasaan yang muncul, perasaan yang muncul, tapi itu akibat dari pemikiran lo sendiri nggak sih? Setuju Jadi sih. dikembalikan lagi ke kita. Apakah Iya. misalkan ya kayak tadi berarti ya, Heeh. kayak situasinya mau gue lagi di mall tapi gue emang lagi ngerasa kesepian. Iya. Ya mau Kesepian buat seramai gue. apapun, Oh, mau oke. seramai apapun tempat, kan tadi lo bilang lagi di mall kan, Hmm. mall kan rame kan. Hmm. Tapi kalau lo emang lagi ngerasa kesepian, ya mau seramai apapun tempat itu, ya lo akan selalu merasa lo sendirian dan gak punya siapa-siapa. Kesepian. Ah. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Sendiri. Oke. Kalau gitu gue jadi ada pertanyaan. Kalau kesepian itu adalah sesuatu yang kita rasakan, berarti kan yang kita pikirkan kan ya. Apa sih membedakan kesepian itu dengan perasaan yang lain? Tahu gue kesepian itu karena adanya gap atau apa celah, jarak Oh. antara apa yang kita ekspektasikan terhadap suatu hal. Misalnya kalau kayak Mai kan terhadap pertemanannya dia ya, apa hubungan pertemanannya dia dengan apa yang realitanya itu terjadi. Misalnya kalau di kayak Maya mungkin dia sudah berekspektasi kalau setelah perkuliahan nih kan ketemu kan di Zoom atau di mana. Nah, setelahnya mungkin dia berekspektasi kalau teman-temannya akan tetap reach out ke dia, Atau tetap seenggaknya bisa ngobrol, tetap di iya, chat. tetap di chat atau telepon atau apa. Tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Maya jadi merasa sendirian, left out dan kesepian akhirnya gitu sih. Oh. Setahu gue ya. Kayak misalkan pasti lu juga sering apa namanya kayak baca fenomena-fenomena yang lu punya temen grup. Nah, Terus lu kayak lo nanya, guys bukber yuk. Terus gak ada yang jawab. bisa jadi sih kayak gitu. Ah. Kalau memang si orang yang ngechat duluan itu mungkin dia sudah punya pemikiran bahwa gue gak akan diwaro nih Iya. gitu. gue akan diwaro dong. Tapi kan Ekspektasi Oh, iya. dia akan diwaro. Ekspektasinya dia akan diwaro. Ayo cepet sekarang misalnya. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada yang Ah. ngeluarin dia. Atau mungkin dia ngechat di grup yang udah gak ada orangnya mungkin. Jadi kalian oke, next guys. Berarti Kom kalau gitu, Hmm. kalau misalnya kan tadi balik lagi katanya loneliness atau kesepian itu terjadi karena adanya gap antara ekspektasi dan realita. Kalau gitu bisa nggak gue bilang kalau misalnya gue tuh berekspektasi, misalnya gue bercita-cita jadi psikolog, terus ternyata realitanya ya Allah amit-amit gitu, gue nggak bisa nggak kesampean gitu jadi psikolog. Jangan ya. Doain ya guys. Berarti itu bisa jadi kesepian gitu karena ekspektasi gue tidak Kesepian tersampai. terhadap mimpi lo. Iya, sebenarnya yang gue tahu kesepian itu dekat hubungannya dengan relasi dari individu ke individu lain sih. Oh, konteksnya Oke, sosial. Konteksnya sosial, relasi sosial lebih Nyambungnya. gitu. Oh, kalau ngomongin relasi, lo kan ngerasa kesepian atau feeling lonely ketika lo terputus secara relasi terhadap kayak misalkan sosok yang lo anggap intimate, kayak misalkan pacar, temen, orang tua, atau dalam skala yang lebih besar kayak misalkan teman kerja, teman kantor gitu, ya, tim lo di kerja. kantor gitu, masyarakat gitu, atau apa mungkin juga bisa lebih besar lagi pertemanan juga bisa gitu, atau lebih besar lagi adalah netizen di dunia maya. Wow. Gitu. Nah, itu yang membedakannya adalah secara emosional sama secara sosial. Kalau emosional berarti yang lebih intimate, pacar, orang tua, teman dekat gitu ya, kayak sahabat gitu, sobi. Sama satu yang sosial, ya itu tadi yang skalanya lebih besar. Gitu. Bener nggak? Sorry gue siapa gue di sini? Bener nggak aja emang pembawa kuis. Ya makanya itu tadi gap antara ekspektasi dan realitanya itu adalah terhadap si relasi hubungan tadi. Jadi kalau misalnya yang kayak Maya bilang
menaik mimpinya ya mungkin tuh nggak masuk ke dalam feeling lonely gitu. Lebih ke punya cita-cita tapi Nggak belum kesampaian. aja. Iya. Belum. Oh iya ya Allah, belum, jangan sampai Kak. enggak. Kita lebih positif. Gitu. Berarti kalau gitu, dari apa yang tadi gue ceritain, gue bisa nangkep mungkin waktu pada saat gue merasa kesepian itu, gue masuk ke kesepian karena secara sosial gue tidak bisa berinteraksi atau berrelasi dengan teman-teman gue kali ya. Peer pertemanan gue di kuliah ini kali ya. Bisa jadi. Baik lagi ke lo menganggap si teman-teman lo itu dalam ruang lingkup yang mana nih. Kalau yang lebih besar ya social loneliness. Tapi kalau misalkan kayak lo punya teman yang setiap hari lo ngobrol, terus tiba-tiba dia mungkin ada kesibukan lain jadi nggak bisa ngobrol, terus lo ngerasa kayak dia kemana ya, atau kok dia hilang ya, nah itu bisa jadi emotional loneliness. Tapi keduanya akan sama-sama berdampak ke keadaan emosional lo, gitu. Jadi tadi lebih ke apa ya, penyebutannya aja sih. Emosional dan sosial tadi itu ya. Betul. Penyebutannya aja ya. Tapi bisa aja nggak sih lo tuh ngerasa kesepian walaupun lo berada di situasi yang apa ya, maksudnya lo ngerasa kesepian ketika lo pun punya banyak relasi, kayak lo punya banyak teman, lo punya banyak keluarga, lo punya banyak teman kantor, tapi ya lo tetap aja ngerasa kesepian. Itu mungkin nggak sih? Mungkin banget. Karena rasa kesepian itu nggak cuma berasal dari kuantitas, seberapa banyak lo punya teman, seberapa lengkap keluarga lo. Sorry ya kamu. Okay, I have a lot of family. Seberapa banyak teman kantor yang lo punya gitu. Tapi juga dilihat dari seberapa berkualitas hubungan lo dengan mereka semua. Punya satu temen yang lo benar-benar deket banget, itu juga bisa membantu lo untuk mengurangi rasa kesepian. Punya keluarga yang sorry banget mungkin udah nggak lengkap gitu, tapi suportif gitu, sering cerita, sering ngobrol, itu juga bisa mengurangi kecenderungan lo buat merasa kesepian gitu. Karena yang dilihat nggak cuma kuantitas tapi kualitasnya juga. Betul. Gitu. Tapi sumpah sih Pi, kalau udah ketawa dulu jangan nangis. Tapi benar banget sih masalah kuantitas dan kualitas, karena untuk saat ini kan tapi bener banget sih masalah kuantitas sama kualitas yang Upi bilang, karena keadaan kehidupan gue saat ini untuk masalah kuantitas di keluarga gue itu Sorry banget om gue bring out. Ya apa, gue sendiri yang bring out diri gue. Itu mungkin lebih dikit dibandingkan kalian gitu kan secara kuantitas. Cuman apakah gue merasa kesepian? Mungkin pas awal-awal ya, karena memang adanya grieving atau rasa duka pada saat itu. Cuman kesini karena alhamdulillahnya nih kualitas hubungan gue dengan keluarga gue yang tersisa, yaitu adalah kakak gue, terus mbak gue, dan yang paling dekat adalah pak de bude gue gitu. Itu cukup membantu gue untuk tidak merasakan kesepian lagi gitu. Jadi bener nggak hanya masalah kuantitas tapi juga kualitas dari hubungan itu sendiri sih gitu. Iya benar. Nah Mai, kan lo tadi selama 4 bulan lo tadi bilang sempet tuh ngerasa kesepian. Apakah itu masih berlangsung sampai dengan sekarang atau gimana? Lo udah bisa coba mengatasi rasa kesepian itu? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah nggak merasa kesepian lagi sih, karena gue udah berhasil. Gue sih secara pribadi merasa udah berhasil mengatasi rasa kesepian yang muncul. Jadi waktu gue merasa kesepian itu kan emang awalnya gue menarik diri, kayak gue nggak mau berinteraksi dengan siapapun, dan gue pengennya ya tadi yang kaum rebahan, pengen rebahan doang, terus so berpikir antara lo kesepian sama emang lo mager aja sih. Terus kayak at some point gue ngerasa kok kayaknya gue udah gak sehat secara mental gitu. Maksudnya kayak gue sendiri aware kalau kok kayaknya gue lagi gak oke nih. Dan gue tahu kalau gue kayak gitu terus, berpikiran kayak gitu terus, gue gak akan happy. Maksudnya kayak yang ada makin kemakan sama emosi-emosi negatif kan. Jadi apa yang gue lakukan, yang awalnya gue menarik diri dari orang-orang karena merasa orang-orang tidak peduli dengan gue ubahlah pola pikir gue. Yang tadinya gue ngerasa
orang tuh yang harus selalu nge-reach out gue duluan loh, orang yang harus selalu ngubungin gue duluan supaya gue bisa berinteraksi. Akhirnya gue ubah pola pikir gue, jadi ya kalau mereka nggak reach out atau ngehubungin gue, kenapa nggak gue yang ngehubungin mereka? Maksudnya setuju kan nggak harus selalu orang lain yang memulai, bisa aja gue yang memulai dong gitu kan. Ya udah, akhirnya gue berusaha untuk menghubungi teman-teman gue, kayak gue tanya kabar, terus kayak gue tanya gimana keadaannya sekarang, terus apa yang lagi dilakuin kayak gitu. Dan akhirnya gue ngerasa oh ya emang berarti masalahnya itu bukan karena mereka nggak mau ngobrol sama gue, tapi ya emang bisa aja bukan prioritas mereka untuk menghubungi gue gitu loh. Dan ketika gue ngerasa kalau gue membutuhkan mereka, ya udah gue aja yang reach out gitu loh. Dan ternyata itu efektif sih. Dan selain gue coba untuk me-reach out teman-teman gue secara langsung, gue juga coba fokus untuk menyenangkan diri gue sendiri sih. Jadi waktu gue ngerasa lagi nggak punya siapa-siapa atau ngerasa kesepian itu, emang jadinya gue impulsif, kayak gue banyak beli barang-barang baru yang belum pernah gue coba sebelumnya, kayak shopping haul kata anak TikTok mas, shopping haul. Kayak gue beli kalimba, terus gue beli alat-alat buat ngelukis, padahal gue juga nggak bisa ngelukis. Tapi kayak yang itu mah yang apa, yang notol-notol. yang apa tuh, yang diamond iya, diamond adalah kecil-kecil banget. Ada jadi kayak lukisan, tapi lo harus tempel-tempelin diamond gitu. Gue kira tuh diamondnya gede ya, ternyata kecil-kecil banget guys. Ya Allah, kayak kutu kecil ya. Dan itu ada ribuan pieces gitu kan. Terus kayak akhirnya setelah gue coba semua yang udah gue beli, kayak gue coba main kalimba, gue coba ngelukis, gue coba nyelesain si lukisan diamond yang sampai sekarang tidak tersentuh lagi itu. Kayak gue merasa ada kepuasan tersendiri gitu loh. Kayak akhirnya gue merasa senang lagi, karena ya itu mungkin karena coba hal baru yang belum pernah gue coba sebelumnya dan belum pernah kebayang sebelumnya. Jadi meningkatkan perasaan bahagia, emosi positif gue sih. Dan akhirnya ya udah pelan-pelan tapi pasti anjas. Ya udah sih, hilang aja gitu tiba-tiba rasa loneliness-nya itu sih, kesepiannya itu. Jadi motonya when someone can love you enough, just love yourself ya. Gila, amazing abis. Baik. Nah kalau lo yang nge-reach out waktu itu, gue ya mungkin ini juga bukan intensi gue sih, tapi gue pernah yang karena gue udah lama nggak berkabar sama si teman gue ini, justru gue yang ya kayak sekedar say hi aja gitu. Dan dulu gue mikirnya bahwa mengembalikan tali silaturahmi lah gitu, karena udah lama kan kita nggak ngobrol. Tapi jadinya di setiap ada kamu nggak baca ragu banget. Gitu, tapi jadinya dengan pembicaraan singkat meskipun cuma lewat medsos gitu, meaningful aja sih gitu, karena gue jadi bisa tahu kabarnya dia lagi ngapain ya, dia lagi ngadepin apa ya gitu sih. Menurut gue nggak ada salahnya juga ketika kita sebagai pihak yang reach out orang gitu, dan menjadi pihak Maya juga menurut gue sih itu butuh usaha dan keikhlasan hati buat gue lagi nggak oke and I need some help. That's why gue ke orang lain gitu. Itu keren banget sih buat gue. Gila, amazing abis ya Maya. Apa lo? Lo maunya gue nggak play siapa nih lo? Teman kita. Oke. Lu kok gak kasihan sih, dia kan abis mengalami situasi yang tidak menyenangkan, loneliness. Mungkin menurut Kokom situasi tidak menyenangkan gue tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Anjir, gue udah berasa hidup kayak 60 tahun gitu gue. Lonely, oke. Satu hal yang mau gue apresiasi dari Upi adalah ini kayak sesi kita buat kayak kita mesti bikin deh sesi yang kita saling apresiasi. Guys, aku ke left out, aku merasa lonely. Enggak, gue pengen apresiasi usaha Upi yang mau reach out orang di saat
dia pun lagi dalam keadaan yang stabil. Maksudnya kayak nggak semua orang walaupun dalam keadaan stabil bisa reach out atau menghubungi orang-orang yang ada di lingkungan dia kan. Bisa aja apa yang Upi lakukan itu dengan dia menghubungi dengan hanya sekedar menanyakan kabar, bisa aja orang yang menerima pesan itu tuh merasa terbantu. Kayak misalnya kayak gue, bisa aja kalau gue lagi kesepian, tiba-tiba out of nowhere temen gue kayak Lopi gitu, tiba-tiba kayak Mai, nggak mungkin lo sih. Gue nggak ngubungin lo ya Mai. Pertemanan macam apa ini? Ya bisa aja kan, maksud gue bisa aja orang lain di sana pun lagi ngerasa apa yang kayak gue rasakan. Ketika ada orang yang menghubungi lo tuh kayak angin segar ya kan? Kayak akhirnya muncul lah nih si emosi kayak, oh ternyata orang lain ada yang peduli lo sama gue gitu kan. Jadi kayak percayalah kalau hal sekecil apapun yang lo lakukan untuk orang lain itu bisa banget bermanfaat buat orang tersebut. Mantul. Ya sih Mai, yang kayak lo beli dari Shopee Haul itu bisa jadi memang hal-hal yang bisa mengurangi rasa kesepian itu sendiri gitu loh. Karena untuk ngurangin rasa kesepian itu sendiri, itu kan kayak tadi lo itu menimbulkan emosi negatif kan dari dalam diri lo. Oleh karena itu harus kita lawan dengan memperbanyak energi positif di dalam diri kita. Biar gitu. balance. Biar balance Kak. Pakai power balance. Dulu gue pernah jualan power balance loh BTW. Sumpah tuh gue. Katanya bisa. Iya. Dulu kayak lo pakai, terus lo kayak nyoba sama temen lo nanti kayak didorong-dorong gitu. Masih balance. Padahal apa ya pasti balance anjir kalau lo udah dikasih aba-aba. Jadi gitu. Jadi untuk mengcounter si munculnya emosi negatif karena adanya rasa kesepian, alangkah baiknya kita memperbanyak si emosi positif itu dengan cara mungkin ya kalau misalnya kita lagi merasa kesepian, kita merasa tidak ada orang di sekitar kita gitu kan. Ya kita gunakan saja kesempatan itu untuk fokus on ourselves. Contohnya kayak tadi Mae, ya udah dia mencoba hal-hal yang baru, atau lo bisa juga kayak take everything slow gitu. Misalnya lo ya udah lo berfokus aja dengan pikiran lo, gue lagi sekarang ngerasain apa sih, lebih refleksi diri kayak gitu. Atau lo jalan-jalan sendiri, misalnya jalan di taman meskipun nggak bisa kayak sekarang karena lagi Jalan-jalan ke pasar Minggu nggak? mau ngapain tuh, nyamperin aku Beli jalan-jalan ke pasar Minggu. Makasih. Atau ya kayak tadi Mae, dia membeli suatu hal yang baru yang mana bisa membuat dia lebih tertantang, dan itu bisa meningkatkan si energi positifnya dalam diri Mae gitu. Oh ya, tapi perlu hati-hati juga karena si loneliness ini atau feeling lonely itu bisa jadi salah satu ciri dari beberapa mental health issue gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah merasa feeling lonely atau merasa kesepiannya udah cukup lama, berlarut-larut gitu, atau udah nyoba tapi tetap gitu ya. Misalnya kayak tadi kayak Mai udah mencoba untuk menambah energi positif tapi kok juga nggak berhasil, nggak feeling better gitu. Cobalah untuk mencari pertolongan. Balik lagi kita mah nggak bosen ngingetin untuk seek for help. Seek for help kalau emang kalian rasa butuh bantuan. Gitu. Pertolongan pertama pada diri sendiri memang bisa kita lakukan. Betul. Tapi kalau memang dirasa kita udah melakukan dan kita belum berhasil menunjukkan tanda-tanda yang lebih positif, ya nggak ada salahnya buat kita ke orang yang lebih profesional. Betul sekali. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Pastinya. Kita tutup obrolan hari ini. See you on next episode. Bye bye.